Pelaku usaha kopi yang dikurung selama 3 hari akibat melanggar PPKM darurat pada Kamis lalu akhirnya terbebas dari masa kurungan di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Minggu pagi. Saat itu, ia dijemput oleh kedua orang tuanya ke Lapas Tasikmalaya. Seorang pemilik kafe bernama Asep Lutfi Suparman yang memilih sanksi kurungan dibanding denda 5 juta, akhirnya menghirup udara bebas pada Minggu pagi usai dirinya menjalani sanksi kurungan selama 3 hari di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tasikmalaya. Pemuda 23 tahun tersebut divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya sejak Kamis lalu akibat melanggar PPKM darurat dalam tindak pidana ringan. Saat itu, Asep dijemput oleh kedua orang tuanya sekitar pukul 8 pagi ke Lapas Tasikmalaya. Asep mengatakan, saat menjalani hukuman, ia diperlakukan dengan baik oleh petugas lapas dan juga diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Dirinya merasa senang, akhirnya bisa terbebas dari masa kurungan. Ia pun berpesan kepada semua pelaku usaha untuk mentaati aturan pemerintah agar kejadian tersebut menjadi pelajaran bersama jangan sampai terjadi kepada pihak lainnya. Kesan-kesannya ya, alhamdulillah saya selama menjalani masa kurungan saya diperlakukan sama ya seperti tahanan-tahanan yang lain, cuman metodenya yang berbeda dan alhamdulillah bagi saya diperlakukannya secara baik gitu. Alhamdulillah kesan-kesannya. Dan untuk pesan-pesan teman-teman sesama pegiat pedagang yang untuk saat ini tolong sabarlah, ikuti aturan pemerintah. Jangan sampai seperti saya kejadiannya gitu. Tetap patuhi aturan pemerintah biar pandemi ini cepat berakhir. Biar kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan paling dari saya itu aja. Untuk sekarang perasaannya gimana? Perasaannya seneng, Wak. Seneng ya? Seneng ya. Seneng banget. Namanya keluar dari kurungnya pasti seneng. Asep menuturkan, usai menjalani kurungan di lapas selama 3 hari, ia berencana kembali berjualan kopi di kafenya, dengan catatan akan mentaati peraturan selama masa PPKM darurat. Sementara itu, ibu kandung Asep, Depianti, mengaku sangat terharu sekaligus bangga atas prinsip dan juga sikap keputusan yang diambil oleh anaknya. Alhamdulillah senang sekali. Terharu Bu? Iya, sangat terharu. Yang pastinya bangga Bu? Iya bangga sekali. Soalnya dia udah ngambil sikap punya prinsip gitu ya. Emang udah berkali-kali saya udah ngasih pilihan, udahlah saya insya Allah mama uang segitu bisa buat itu, tapi dia udah ngambil sikap sih, gak apa-apa, udah aja mah. Itu kan itu udah resiko saya. Memang bagi pribadi dia uang segitu yang nggak ada. Soalnya dari penghasilan selama pandemi nggak ada, apalagi ya aturan yang sekarang kayak take away gitu ya, nggak ada. Biaya buat pegawai juga belum gitu ya, apalagi buat itu. Makanya udah saya ngasih itu ya berkali-kali gitu, tapi dia enggak, udah aja lah mah. Udah ngambil ini aja lah, ngambil ditahan aja gitu. Depinati menambahkan ia sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberi dukungan serta apresiasi terhadap anaknya selama menjalani masa kurungan. Adapun tanggapan dari Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Dapi Bartian menuturkan, peristiwa tersebut menjadi kali pertama yang ditangani oleh pihak Lapas Tasikmalaya. Tentunya ini merupakan satu peristiwa pertama nih kami menangani perkara seperti ini ya, pelanggaran hukum yang harus dipidana, menjalani pidana kurungan ya di dalam lapas. Ya tentunya mungkin dari teman-teman juga sudah paham ya mengenai situasi dan kondisi lapas Tasik ini seperti apa ya. Karena kapasitas lapas Tasik ini hanya diisi 88 orang, tetapi kenyataannya sampai dengan hari ini penghuni ada sekitar 351 orang. Ya tentunya ini juga mengalami kendala ya masalah kepadatan over kapasitas ya. Tapi kami selaku petugas ya mau tidak mau ya yang melaksanakan amanah undang-undang untuk melakukan perawatan, pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan atau para pelanggar hukum ya secara umum yang ditempatkan kepada kita, ya tentunya kami tetap melaksanakan norma-norma dan juga aturan-aturan yang ada di dalam lapas ya. Kalau untuk perlakuan kita perlakukan sama ya, kita kasih tempat istirahat, fasilitas
tidur, ya, pemberian makan dan sebagainya, ya, dan juga pengamanan yang penting, ya. Dapi menambahkan pihaknya tetap mengikuti norma aturan yang ada di dalam lapas dengan memberikan perawatan hingga pelayanan kepada seluruh warga binaan. Rifki Saibani, Radar TV melaporkan.